Kalau kemarin kita bertemu di pagi hari ya, Bang Margarito, karena kita menerka-nerka pelantikan dari Pak Ahok kemarin. Ternyata hari ini, nanti rencananya pukul 2 siang di Istana Negara. Tapi terkait dengan pelantikan Ahok itu, mungkin masih ada yang terganjal begitu ya, Bang Sani ya, Anda melihatnya. Dan sudah diundang tapi pagi hari ini? Ya sudah terima undangannya. Datang nggak nanti kira-kira? Sepertinya tidak. Kenapa nih Bang Sani? Ya jadi ini kan ada satu pandangan dari mayoritas anggota DPRD yang pada waktu itu tidak hadir paripurna dan siang nanti mohon maaf juga menyatakan tidak akan hadir dalam pelantikan karena dari sumbernya pada rapat paripurna yang dulu itu kita mendapatkan ada 2 pelanggaran di sana. Yang pertama adalah pelanggaran prosedur untuk mengundang. Nah, ketua DPRD itu tanda tangan sendiri, tidak melibatkan wakil-wakil ketua yang lainnya. Padahal kolektif kolegial menurut Anda? Kolektif kolegial. Yang kedua adalah pelanggaran komitmen. Kenapa? Karena dalam notulensi rapat gabungan pimpinan sekitar 2 minggu sebelumnya, di situ disebutkan bahwa rapat paripurna pengusulan Pak Ahok menjadi gubernur menunggu rekomendasi atau pendapat hukum dari Mahkamah Agung. Nah, sampai kemarin itu belum dilakukan semua proses itu. Nah, dengan pelanggaran itu kita protes. Dan ini secara de facto faktual ya, Mbak. Dalam rapat paripurna itu kan yang hadir secara fisik hanya 36 orang menurut catatan dari saya. Kan berarti kan ada 70 orang yang tidak hadir di situ. Bayangkan itu kan mayoritas. Kenapa mereka nggak hadir? Karena protes terhadap pelanggaran itu. Tetapi Ketua DPRD telah menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang untuk tabrak saja langsung, kemudian mengirim surat kepada Presiden dan hari ini siang nanti akan ada pelantikan. Gitu. Kita lihat pandangan dari Bang Margarito lah sebagai pakar hukum tata negara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sani terlebih. Bagaimana sih Bang? Iya, memang saya sejak semula sudah berpendapat bahwa pelantikan ini berdasarkan pasal 163 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada yang tadi di itu, ini menjadi kewenangan sepenuhnya Presiden. Kewenangan ini tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada hal hukum lainnya. Misalnya, hal hukum lain itu misalnya mesti ada usulan dari teman-teman di DPRD yang usulan itu mesti diambil melalui rapat paripurna istimewa gitu dan seterusnya. Praktis hal-hal hukum seperti ini tidak dijadikan syarat untuk bekerjanya kewenangan Presiden. Nah, itu sebabnya memang saya mesti seperti beberapa kali saya nyatakan bahwa ini sepenuhnya tergantung pada Presiden. Kapan Presiden gubernur dilantik, di mana dilantik, yang terpenting di Jakarta ini, di ibu kota negara, sah. Begitu itu. Tapi saya dapat mengerti memang kalau Bang Sani tadi bilang bahwa ada pembicaraan, ada kesepakatan internal itu tunggu ini dan tunggu itu segala macam, lalu itu dimintai untuk ditaati. Saya dapat mengerti itu. Walaupun memang secara hukum sekali lagi hal-hal itu tidak menunda keberlakuan dari pasal 163 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2014 itu. Nah, begitu Bang Sani. Pendapat saya. Bagaimana ketika tidak memang tidak akan menunda apa menjadi Perpu nomor 1 tahun 2014 terkait dengan pengangkatan gubernur? Iya, ini ada 2 hal yang menjadi landasan kita kenapa kita agak concern terhadap masalah ini. Yang pertama adalah karena ada surat dari Kemendagri yang mengarahkan Pak Margarito bahwa itu harus ada paripurna pengusulan pengganti Pak Jokowi menjadi gubernur di DPRD, gitu. Sehingga surat dari Kemendagri itu dibahas di rapat gabungan pimpinan. Hasilnya adalah semua fraksi dan diketok palu oleh Ketua DPRD sepakat karena ada perselisihan waktu itu antara pasal 203 dan 174 Perpu 1 tadi itu. Kita konsultasi terlebih dahulu ke Mahkamah Agung. Betul. Nah, itu alasan yang pertama kenapa kita concern terhadap masalah ini. Alasan yang kedua adalah
suka atau tidak suka, undang-undang mengatur bahwa DPRD ini kan bagian dari sistem pemerintahan daerah. Dia mitra paling kritis, paling objektif, paling dalam, karena dia punya kewenangan untuk membahas anggaran, membahas perda, melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh DPRD itu dalam konteks itu juga gitu loh, untuk memberikan challenge, untuk memberikan tantangan bahwa di DPRD ini ada satu mekanisme baku yang disebut dengan tata tertib, bahwa kebijakan dari gubernur ini itu bisa di-challenge oleh DPRD. Jadi kita konsen terhadap masalah ini. Sebenarnya wasit dari semua perselisihan ini menurut kita yang bisa kemudian melenggangkan ini pada satu jalan, yaitu konsultasi kita ke Mahkamah Agung. Kalau saja ketua DPRD pada waktu itu sabar menunggu 1, 2, 3 hari saja, MA keluar fatwanya, apapun fatwanya kita akan patuhi. Tapi Anda sudah mengirimkan soal itu ke Mahkamah Agung kan? Sudah. Bagaimana respon Mahkamah Agung sampai saat ini? Jawabnya nanti ya. Kita akan segera kembali pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini.